Tadi yang disampaikan Pak Steven tadi ada Oh, karir, relasi, kesehatan, dan finansial ya. Nah ini sebagian tercover nih sama Pak, sama di slide yang berikut ini ya. Pak Imran ini kayaknya mungkin sudah baca nih bukunya nih. Ya Pak Steven ya. Oke, jadi aspek yang pertama ada 8 aspek teman-teman ya. Aspek pertama dari aspek kehidupan itu adalah bisnis dan karir. Ya, jadi tadi kalau nggak salah Johan ya tadi bilang karir, benar ya. Karir ini adalah salah satu tujuan atau tolak ukur kesuksesan seseorang. Pada saat karirnya itu meningkat gitu ya dalam suatu perusahaan, dipromosi, mau setiap tahun dipromosi gitu ya. Nah ini berarti karirnya bagus, meningkat gitu ya. Ini juga bisa orang melihat bahwa oh si Johan ini sukses karena karirnya dia terus meningkat loh gitu ya. Nah lalu bisnis itu mungkin seperti Bro Denny ya, punya perusahaan sendiri ya, lalu dia bisnisnya berkembang terus, omsetnya terus meningkat gitu ya. Nah ini juga berarti perkembangan karir yang orang bisa lihat dan menjadi ukuran bahwa oh Bro Denny ini sukses dalam karirnya loh, dalam bisnisnya gitu ya. Nah ini adalah aspek yang pertama, bisnis dan karir. Kalau kita lihat berikutnya, sini ada aspek finansial. Jadi kalau kita bicara mengenai finansial, ini pasti berhubungan dengan uang, gitu ya. Seberapa banyak sih pendapatan yang kita bisa dapatkan ya setiap bulan yang berupa uang yang dapat kita gunakan untuk melakukan atau membeli atau mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu ya. Seberapa besar sih omset yang saya dapatkan dari bisnis saya setiap bulannya? Ya, jadi ini adalah ukuran dari finansialnya. Oke, lalu yang ketiga adalah material. Nah, kalau kita bicara material, teman-teman pasti tahu ya, apa sih material itu? Rumah, mobil, ya. Jadi segala hal yang kita bisa yang bisa disentuh, gitu ya. Laptop ini juga termasuk material. HP. Nah, kalau orang pertama kali mungkin pada waktu memulai kehidupannya, ya sudah, saya punya rumah sudah cukup nih, rumah saya sudah oke, mobil juga sudah oke, asal ada mobil sesuai fungsinya gitu ya Bro Denny ya. Tapi lama-lama berkembang nih kebutuhan materialnya. Saya nggak mau rumah yang segini kecilnya, saya mau yang lebih besar gitu ya. Nggak terima kalau cuman kecil, saya mau yang besar. Mobil nggak boleh, mobil cuman Innova, nggak, saya mau mobilnya Alphard gitu misalnya gitu ya. Handphone juga enggak, handphone yang begini doang. Saya maunya handphone yang Vertu yang ada dari emas, ada berliannya, seperti itu. Jadi itu ya. Jadi itu salah satu sifat manusia lah yang tidak pernah puas gitu ya. Nah berikutnya adalah liburan, holiday. Nah ini juga salah satu hal yang bisa dianggap menjadi ukuran dari sukses dari seseorang. Ada orang yang saya ada teman ya, yang dulu sebelum pandemi itu setiap tahun harus sekali pergi ke luar negeri dan sekali pergi ke wisata di Indonesia gitu ya. Jadi itu targetnya dia, setiap tahun harus 2 kali pergi, satu di lokal, satu di luar negeri ya. Jadi ini adalah salah satu juga yang orang melihat kan, wah kalau Bro Vendian nih misalnya ya, Bro Vendian nih setiap tahun nih jalan-jalan nih, keren nih. Jadi orang melihatnya, wah Bro Vendian ini sukses sekali gitu. Nah ini juga yang secara umum seperti itu. Ya. Lalu self development itu apa? Pengembangan diri. Ya. Jadi kita di sini bicara bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, ya, terhadap suatu level tertentu yang kita inginkan. Gitu. Nah, bentuknya apa? Bentuknya ada orang yang suka itu ikut training, ngumpulin sertifikat, Bro Denny. Jadi semua training diikutin, tujuannya apa? Mengumpulkan sertifikat. Sertifikat itu nanti dipasang di rumah. Banyak sekali sertifikatnya. Itu menjadikan kebanggaan tertentu. Dan pada waktu orang melihat dia, wah keren ya, training ini sudah ikut semua gitu ya. Nah itu salah satunya. Lalu ada self development itu juga berhubungan dengan kesehatan tadi yang Pak Steven katakan ya, kesehatan.
Ini juga termasuk dalam self development, ya. Karena ukuran orang itu, kalau orang itu sehat, berarti dia sukses. Seperti itu. Ada yang beranggapan seperti itu, ya. Jadi itu masuk dalam konteks self development. Ya. Lalu kemudian apa nih? Relationship. Nah, kalau kita bicara relationship ini luas sekali, ya. Tapi secara mendasar, teman-teman, kalau kita bicara relationship itu adalah satu, relationship terhadap diri kita sendiri, pertama. Ya, bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri, ini adalah tolak ukur sukses juga. Kemudian apa? Orang-orang yang terdekat dengan kita, suami, istri, anak-anak, ya. Seperti tadi saya katakan, kalau misalnya ada orang yang tujuannya ingin bahagia itu kalau saya bisa apa? Oh, kalau saya bisa mempunyai keluarga yang harmonis, yang penuh kedamaian, di mana saya pulang ke rumah itu merasa tenang, nyaman, gitu ya. Nah, ini misalnya tujuan bahagia seseorang. Berarti pada waktu dia bisa mempunyai relationship, hubungan yang baik dengan anak-anaknya, dengan istrinya, suaminya, ini adalah kesuksesan buat dia, gitu ya. Jadi relationship ini penting sekali. Nah, kemudian apalagi? Yang ketujuh adalah sosial. Ya, sosial juga penting. Bagaimana sih orang itu memandang kita dalam konteks hubungan dengan sosial? Ya, misalnya, oh, ada orang yang menjadi CEO di suatu perusahaan tertentu, ya, atau di bank, gitu ya. Nah, lalu orang melihat dia secara sosial, wah, ini orang hebat ini, gitu ya. Dia punya kedudukannya tinggi di suatu perusahaan. Jadi dia secara sosial dia mendapatkan ukuran kesuksesan. Lebih ke status sosial ya bro ya ini. Betul, ya? status sosial. Yes, benar sekali. Nah, aspek yang ke-8, ini sebenarnya aspek yang paling penting loh. Tapi justru yang paling banyak dilupain sama orang. Aspek spiritual, ya. Aspek spiritual orang mungkin menganggapnya adalah ini lebih hanya hubungan dengan Tuhan, gitu ya, sehingga orang kadang-kadang melupakannya. Yang penting saya hidup dulu di dunia seperti apa. Enggak, teman-teman. Karena sebetulnya pada saat seseorang itu mempunyai spiritual yang tinggi, ya, dia bisa menggunakan spiritualismenya itu untuk melengkapi kehidupan yang lainnya, untuk membuat aspek-aspek kehidupan yang lain ini menjadi lebih lengkap, begitu, ya. Karena spiritual itu tidak hanya mengatur hubungan dengan yang atas, tapi sebenarnya hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan orang, ya, yang kita kenal, dan hubungan dengan orang-orang yang kita tidak kenal, alam semesta, makhluk hidup semuanya, gitu ya. Mungkin di agama Buddha juga banyak diajarkan seperti ini, gitu ya, sisi spiritual ini. Yeah. Nah, ada pertanyaan bro ini dari saudara Tika. Saya mau tanya Pak, yang tadi rumus B kali do itu bagaimana ya cara mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari? Ya, jadi begini Ibu Tika. Kalau mengenai do itu kan kita sudah tahu ya. Kita bisa mengembangkan do kita itu misalnya dengan mengikuti banyak training yang sifatnya teknis, gitu ya, skill, sehingga kita bisa melakukannya, ya, secara do. Nah, tapi kalau kita bicara B itu adalah kualitas diri yang ada dalam diri kita. Ya, saya ada sedikit cerita nih, Putika. Saya boleh cerita sedikit ya, Bro Demi ya. Silakan. Jadi ada seorang ibu ini dia mempunyai bisnis pastry, kue pastry gitu ya. Nah, dia memulai bisnisnya. Pada saat bisnisnya sudah berjalan, mulai naik gitu ya, bisnisnya mulai naik, sudah banyak pelanggannya, tiba-tiba drop, jatuh. Secara skill bagus dia mulai lagi, oh masa mungkin ada sesuatu yang salah kemarin, ya sudah saya ulangin lagi deh gitu ya. Dia ngulangin lagi bisnisnya, karena memang skillnya di pastry ya, secara do-nya dia bagus di situ. Dia ulangin lagi seperti itu, perbaikin lagi strateginya, perbaikin lagi action plan-nya, ikutin terus. Sukses, tiba-tiba drop lagi. Nah, kenapa ya?
Setelah dia 3 kali mencoba seperti itu, dia mulai bertanya, kenapa? Ada apa dengan diri saya yang membuat apa yang saya lakukan dengan kerja keras ini kok selalu gagal? Gitu ya. Nah, ini bagus, jadi si ibu ini mempunyai kesadaran seperti itu. Ada sesuatu yang mungkin perlu dibereskan di dalam dirinya. Nah, ini yang kita sebut dengan do. Nah, B ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi pada waktu ibu ini jumpa saya, lalu saya melakukan diskusi yang mendalam dengan ibu ini. Saya lihat secara action plan, secara strategi sudah bagus semuanya, ya. Tapi tetap saja ada pola yang berulang, di mana suatu mencapai taraf tertentu dia pasti jatuh, taraf tertentu pasti jatuh, gitu ya. Nah, setelah dilakukan hipnoanalisa, ya, di situ baru kelihatan bahwa ternyata pikiran bawah sadarnya itu mengatakan hal yang berbeda. Pikiran bersadarnya itu mengatakan kamu tidak layak untuk sukses, kamu tidak layak untuk mendapatkan sukses yang lebih dari yang ini. Itu sebabnya begitu sampai taraf tertentu dia jatuh pasti. Karena tidak mengizinkan, B-nya tidak mengizinkan. Nah, apa yang terjadi? Ternyata di dalam diri ibu ini, dia merasa bahwa dia itu tidak diinginkan. Dia tidak berharga. Nah, perasaan tidak diinginkan, tidak berharga inilah membuat dia itu akhirnya mengalami sabotase diri itu. Bahwa saya itu nggak layak untuk sukses. Nggak ada orang yang mau sama saya, bahkan saya nggak diinginkan seperti itu. Ya. Jadi ini hal yang mungkin teman-teman kok bisa begitu ya, tapi ini kenyataan terjadi seperti itu. Gitu. Jadi itu adalah faktor B-nya Bu Tika yang kita mesti bereskan. Ya, begitu B ini dibereskan, ya sudah nggak ada masalah lagi, gitu. Ibu ini bisa melewati batasannya tadi itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa tadi ya? Mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini kita mesti dengan sadar melakukan introspeksi diri, refleksi. Ya, dalam meraih suatu kesuksesan, kalau kita belum berhasil, apa sih sebenarnya yang mengganggu saya atau menghalangi saya untuk mencapai apa yang saya inginkan? Seperti itu. Apakah secara do sudah benar? Secara do kita masih lihat. Secara skill kita sudah mampu belum? Strategi action plan kita sudah benar belum, gitu kan ya? Kalau ini sudah benar semua, then berarti ada sesuatu yang lain di luar faktor do-nya, berarti faktor B. Ini yang mesti dicari. Seperti itu, Bu Tika. Ya, semoga menjelaskan ya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Steven Limbara. Adakah contoh spesifik bagaimana aspek spiritual bisa mendukung kemajuan aspek lainnya? Pasti slide-nya ini. Ya, begini. Mungkin begini, Pak Limbara, saya akan coba menjawabnya seperti ini ya. Ada saya pernah mengikuti suatu training ya. Jadi ini trainingnya lebih sifatnya sedikit spiritual ya. Jadi kalau tadi yang saya sebutkan B kali do itu adalah dari Pak Adi Wegunawan ya, untuk Quantum Love Transformation. Tapi ada sempat saya mengikuti lagi suatu training yang lain, lebih spiritual sifatnya. Jadi dalam training ini diajarkan bahwa selain be dan do, ada faktor lain nih yang sebenarnya sangat penting, ya, yaitu adalah faktor spiritual. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Mungkin kalau di agama Buddha itu disebutnya dengan istilah karma, ya. Mungkin di Christianity atau di Katolik disebutnya sebagai tabur tuai, ya. Tapi ini adalah konsep yang berlaku universal sebenarnya, ya. Misalnya, kita menginginkan faktor finansial kita lebih banyak, gitu ya. Kita menginginkan faktor finansial kita lebih banyak. Terus apa yang kita mesti lakukan? Kita perlu menanam benih-benih finansial yang akan kembali kepada kita dalam bentuk buah yang lebih besar. Jadi kita mau punya, kita mau memanen buah apel. Berarti apa yang perlu kita tanam? Pohon apel, biji apel. Benar ya? Jadi kita tanam biji apelnya dulu, nanti pada waktu dia bertumbuh, berkembang, keluarlah apel yang banyak, kita dapat apel yang banyak. Seperti itu. Jadi ini contoh gampangnya seperti itu, Pak Steven.
Kalau kita mau mengembangkan finansial kita, jadi kita mesti memberikan lebih banyak finansial, memberikan benih-benih yang bersifat finansial. Misalnya apa? Kita menyumbang ke panti asuhan, kita menyumbang ke panti reda, orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah benih-benih finansial yang kita tanamkan. Benih-benih ini pada waktu nanti dia akan kembali kepada kita dan kembalinya nggak cuma sama, dia akan kembali berlipat-lipat, Pak Steven. Jadi ini adalah contoh konsep pemahaman mengenai spiritual, bagaimana dia bisa menggabungkan aspek yang lainnya. Sama dengan misalnya bisnis. Gimana kita bisa mengembangkan bisnis kita? Ya, dengan kita memberikan atau membantu orang lain dalam melakukan bisnisnya mereka. Seperti itu. Menjawab ya, Pak Steven? Menjawab, terima kasih. Sama, Pak. Sama-sama, ya. Oke. Apa masih ada pertanyaan, Bu Debbie? Sementara sudah bisa dilanjut dulu. Ya, oke. Kita lanjut ya, teman-teman.